Oke, halo Kang Teteh semua. Alhamdulillah di hari yang siang yang cerah ini kita bisa bertemu kembali. Sebelumnya aku mau ngucapin juga selamat berlibur karena kita lagi cuti bersama. Tapi supaya kegiatannya lebih produktivitas, kebetulan dari Kominfo HMPPGC Penjas sudah kedatangan Kang Bayu. Dan nanti beliau akan menceritakan pengalaman beliau seputar silat dan yang terbaru banget yang di Kamboja. Barangkali Kang Teteh udah penasaran, kita boleh langsung aja sapa Kang Bayunya. Halo, selamat siang Kang Bayu. Selamat siang. Oke, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, masih dengan senyuman manisnya yang memang bisa memberikan semangat untuk para penonton dan para pendengar juga di rumah. Kang Bayu, selain kesibukannya ya, walaupun kita satu angkatan, sekarang mungkin lagi sibuk latihan-latihan juga kali ya. Oke, sebelum aku nanya-nanya lebih jauh nih, aku mungkin mau perkenalan dulu. Barangkali ya Kang Teteh di rumah tuh belum tahu sebenarnya siapa sih Bayu Lesmana, terus kayak dia itu atlet apa dan lain-lain. Boleh mungkin Kang Bayu diceritakan tentang profil dirinya. Perkenalkan, nama saya Bayu Lesmana dari PGSD Penjas 2020. Bayu atlet pencak silat di Kota Bandung. Oke, jadi Kang Teteh semua, Kang Bayunya adalah atlet silat dari angkatan 2020. Berarti sekarang kita sama ya, semester 6 dan juga asalnya juga dari Kota Bandung. Nah, sebenarnya aku mulai banyak penasaran gitu ya. Walaupun kita teman seangkatan, tapi jarang sekali kita berdiskusi ataupun ngobrol mengenai atletnya tuh Bayu tuh ngapain aja sih. Nah, aku tuh mau nanya sih sebenarnya Kang Bayu itu mendalami silat atau memang jadi senang sama silat tuh di usia berapa gitu? Kebetulan Bayu ikut silat dari semenjak SMP gitu, karena SMP. tubuh Bayu yang kecil gitu kan, kecil, teman-teman Bayu pada gede-gede, jadi dapat pembulian termotivasi lah, ya. dapat pembulian. Oke, jadi asalnya dari bullying terus termotivasi kayaknya aku harus bisa tunjukin nih ke teman-teman aku gitu. Tapi sekarang masih inget gak sih teman-teman dulu yang suka ngebully, terus ada misalnya sekedar ngucapin atau ngehubungin, ada kan ya pasti? Ya mungkin udah pada takut mungkin. Takut dikasih jurusnya ya. Oke. Jadi dari SMP ya, terus memang cukup lama juga ternyata berprosesnya sampai memang udah ke nasional bahkan internasional juga, keren banget sih. Nah, sekarang juga aku mau nanya sih sebenarnya dari SMP-nya itu mungkin ketika masuk SMP atau misalnya kelas 1 2 3 itu tuh dari kelas berapa sih, Kang? Awal mula kan emang dapat pembulian nih. Nah, di sekolah Bayu kan SMP Muhammadiyah gitu. Di Muhammadiyah tuh ada ekstrakurikuler tapak suci, pencak silat gitu. Jadi dari situ Bayu ikut dari kelas 1 semester 2 kalau enggak salah gitu. Jadi dari situ udah mulai tanding gitu. Oke, jadi memang dari awal banget gitu ya. Oke, nah sebenarnya kan biasanya suka ada apa ya, turunan gitu ya kalau kata orang Sunda, atau memang gen dari keluarga. Adakah yang memang sebelumnya juga atlet silat atau memang Bayu ini adalah generasi pertama yang aktif di silat gitu? Kalau dapat cerita sih orang tua, Bapak pernah dulu katanya ikut pencak silat, cuman pencak silat yang ibing gitu. Yang Sunda banget gitu ya. Oke. Gitu. Tapi memang selama ini juga mungkin support dari keluarga bagus gitu ya, atau misalnya ada yang pro dan kontra sama silat Bayu sekarang gitu? Pertama tanding kan kita udah mulai pukul tendang kena badan gitu. Pulang ke rumah pertama tanding udah pada bonyok, kaki udah ada yang dislok gitu. Nah, awalnya nggak boleh, orang tua lihat kita bonyok ya pasti nggak rela kan ya gitu. Cuman khawatir gitu ya. Cuman kita meyakinkan bahwa bisa kita gitu ya, pasti bisa menghadapinya ya, melewatinya gitu. Jadi pas pertama ikut silat tuh pasti memar-memar gitu nggak sih kalau silat ya? Pasti. Cuman dari situ tuh sempat pro dan kontra dulu ya. Itu nggak apa-apa sih, hal wajar banget ya. Kadang pemikiran kita sama orang tua juga beda. Tapi sekarang nih aku balik lagi ke silat. Sebenarnya silat tuh jenisnya ada berapa sih? Karena jujur aku tuh kayak masih kurang tahu. Karena kan ada silat. Nah itu tuh jenis-jenisnya tuh ada berapa sih Kang Bayu gitu? Kalau pencak silat sih banyak ya jadi. Yang ada yang seni tuh kita pakai musik gitu kan? Ada yang pakai jurus, terus kita kayak duel, tapi duelnya tuh si gerakannya udah kita rencanain. Nah kalau Bayu pribadi di tarung gitu kita jadi kayak
apa ya? Lomba gitu ya? Kayak berantem cuman ada aturannya gitu. Oh oke. Jadi mungkin dari beberapa jenis silat yang Bayu kuasai atau yang lebih ditekuni itu ditarung gitu ya? Dari Oke. tarung. Jadi ya memang kita tuh kayak berantem tapi ngacu ke aturannya juga. Iya. Jadi nggak seenaknya main pukul-pukul ya. Oke. Iya. Nah sebenarnya kan aku tuh tahu Bayu juga memang atlet silat ya. Terus oh ya udah nih atlet silat keren gitu. Tapi kemarin yang lagi booming nih kita ngebahas kayak yang masih terhangat gitu ya, yang hot banget. Itu tuh mengenai di Kamboja ya. Nah mungkin bisa diceritakan gak sih kayak itu tuh sebenarnya tuh gimana gitu kejadian di sana tuh, takutnya kan sekarang media tuh berasumsi menerbitkan berita-berita yang memang sebenarnya tuh nggak terjadi kayak gitu. Mungkin boleh diceritakan juga gitu. Ya, Bismillah. Jadi Bismillah kalau misalkan dari ini kan sebenarnya pencaksilat itu tidak dipertandingkan di Kamboja sebelumnya. Cuman ada beberapa yang minta dipertandingkan. Jadi waktu dipertandingkan di kelas Bayu tuh cuman ada 3 peserta. Nah, aturan dari NOC-nya tuh kalau misalkan kita 3 peserta dipertandingkan tidak akan dapat perhitungan medali katanya. Jadi kita tuh tambah satu peserta dari Malaysia. Dari situ ya udah udah rezekinya kita, cuman belum bisa bawa medali emas ke Indonesia gitu. Tapi itu tuh sempat kayak misalnya ngajuin banding dulu gitu nggak sih, atau misalnya ya udah deh langsung pasrah atau nerima penolakan itu gitu? Kalau dari Bayu pribadi kan dari sana cuma sebagai atlet ya, jadi ya udah fokusnya kita mempersiapkan diri kita buat bertarung gitu. Jadi kita tidak memikirkan kita harus minta banding, minta apa gitu. Daripada ribet juga gitu, jadi difokus aja ke tujuan kita gitu ya. Iya kan, kalau misalkan kita belum belum rezekinya, toh kita nggak akan dapat sampai manapun. Balik lagi ke konsep rezeki gitu ya. Tapi memang ya udahlah, aku ngelihat Bayu juga kayak udah bisa senyum, udah menjalani hari-hari seperti biasanya gitu ya, karena memang gimana ya, namanya rezeki juga susah gitu ya. Jadi berarti udah bisa dikatain ikhlas, mungkin udah ikhlas juga, udah lapang dada. Tapi memang aku yakin banget kayaknya di hati yang paling kecil tuh masih gemes gitu ya. Karena kenapa misalkan yang beredar di situ kan Bayu lagi nangis ya. Nah itu gimana? Sebelum tuh kan ya kalau misalkan Bayu mah kan faktor keluarga tuh jadiin acuan gitu kan. Betul. Kita tuh sebelum mau tanding tuh nelpon orang tua gitu. Udah janji sama orang tua kalau Bayu dapat emas, Bayu mau ngapain sama orang tua, misalnya mau dikasih hadiah apa gitu. Ada planning-planningnya ya. Ternyata ya gagal gitu. Jadi ya sedih gitu. Sedihnya gara-gara itu sih, bukan kan kalau kesempatan masih ada gitu. Betul. Tapi memang udah sebenarnya kalau berhubungan sama keluarga tuh itu sih hal yang paling bikin sedihnya tuh gitu. Tapi pas Bayu tuh otomatis kan ketika udah dapat kabar, mungkin kabar buruk juga kali ya, bisa masuk ke kabar buruk. Respon keluarga tuh gimana sih? Kayak misalnya ya udah apakah kaget, sedih, ikut kecewa atau gimana tuh pas pada saat Bayu ngubunginnya? Pastinya sih sedih juga mungkinnya karena udah di depan mata kita gagal gitu. Udah tinggal selangkah lagi gitu ya. Gitu. Mungkin tapi di satu sisi Bayu udah telepon, udah nenangin gitu. Jadi ya udah paham lah orang tua gitu. Jadi memang udah ya udahlah, udah bisa nerima juga gitu. Nah, terus kan selama ini juga udah rame ya di berita-berita olahraga, aku lihat juga gitu. Bayu Lesmana gini. Terus fotonya tuh yang bikin nambah suasananya tuh jadi kayak, "Ih, Bayu kenapa ya?" gitu. Mungkin sebagai teman angkatannya aku juga penasaran, tapi memang nunggu waktu yang tepat dulu untuk nanya gitu. Nah, sebenarnya pada saat berita itu trending, ada di media sosial mana-mana tuh, respon Bayu tuh ngerasa risih atau kenapa sih udah diekspos juga, atau ya udahlah emang udah harus orang juga tahu gitu tuh gimana tuh? Tentunya kalau risih gimana ya, kalau misalkan kita dikejar-kejar informasi kita kan gak enak, bukan gak enak ya. Ya agak risih lah, bisa dibilang risih. Tetapi ya emang udah konsekuensinya gitu. Ada satu yang bikin Bayu bangga tuh karena banyak masih di belakang Bayu tuh masih banyak yang peduli Bayu gitu. Karena tidak mau Bayu gitu seorang adiknya atau misalkan anaknya kecewa gitu. Betul banget sih. Aku ngeliat juga sih pas lihat di kolom komentarnya tuh kayak orangnya tuh 100% langsung support gitu loh, termasuk berarti memang lingkungannya tuh ngedukung banget dan bikin Bayu buat nggak redup juga gitu. Nah kan mungkin aku balik lagi tadi, Bayu udah ikhlas, bisa dibilang ikhlas gitu ya. Ada nggak sih event terdekat ini gitu yang memang lagi Bayu persiapkan, lagi Bayu tekuni gitu? Udah dapat kabar mungkin yang terdekat di Australia gitu. Itu bulan apa tuh? Nah kalau bulannya belum tahu, tapi udah deket-deket ini katanya. Terus
di PON. Oh, udah persiapan juga kali ya. Ikutan PON. Jadi memang sekarang tuh lagi sambil latihan juga, sekaligus memang balik lagi ke konsep rezeki pada saat di Kamboja, bukan rezekinya barangkali di event selanjutnya itu sudah rezekinya gitu. Betul, ya. Oke sih teman-teman di rumah, ini sangat motivator sekali gitu ya. Kang Bayu ini lebih ke yang aku lihat tuh Bayu itu lebih sabar juga, ikhlas juga karena dukungan dari orang tua ya Bayu sejauh ini yang paling kuat. Oke, nah mungkin kembali ke harapan gitu ya, sebagai Bayu seorang atlet silat, apa sih gitu harapan Bayu itu tentang dunia silat di Indonesia tuh si anak muda yang memang supaya gini loh, karena nggak bisa dipungkiri juga anak-anak sekarang tuh lebih tertarik ke gadget dibanding ke olahraga. Nah itu tuh tanggapan Bayu tuh gimana sih, dan memang caranya itu supaya narik perhatian anak-anaknya tuh gimana gitu, minimal kita tahu dulu dan mau mencoba kayak gitu. Kalau dari Bayu pribadi sih intinya dari kemauan diri sendiri gitu. Kalau kita misalkan belum ada kemauan kita buat tekun di satu bidang susah gitu kan. Bayu pernah dulu di sepak bola kan, Bayu dulu atlet sepak bola, ditekan terus di sepak bola nggak nyaman, jadi berubah gitu. Jadi harus dari kemauan diri sendiri, terus udah si planningnya tuh udah tersusun juga gitu ya. Oke, jadi balik lagi gimana sih caranya, karena memang harus dari suka dulu gitu ya, baru nantinya nyaman kita ngejalaninnya. Oke, aku sekarang paham. Mungkin itu untuk harapan anak-anaknya gitu. Dan memang Bayu kayak suka ngelatih gitu nggak sih? Misalnya ada anak-anak atau misalnya ada klub yang minta Bayu jadi pelatih gitu, ada nggak sih sampai sejauh ini? Kalau buat ngelatih sih Bayu belum berani. Cuman kalau misalkan ada adik-adik perguruan itu minta sharing boleh gitu. Jadi kalau misalnya belum melatih Pulma masih belum berani masih sibuk juga. Oke, dan kemarin aku pas ngelihat adik-adik kita mungkin ya angkatan 2022 tuh lagi UASila, terus pada bilang katanya ada Kang Bayu. Itu tuh ngapain sih Bay gitu waktu di gimnasium gitu? Jadi kan emang Bayu dihubungin gitu sama dosennya? Iya, sama Pak Okto tuh dihubungin karena memang Bayu ngontrak juga mata kuliah pencaksilat, bela diri. Jadi sekalian sharing sekalian nugas juga gitu. Oke, jadi aku ngeliat Bayu itu di sini mungkin lebih ke ya udahlah, udah keren banget gitu ya. Nah Bayu, aku ada satu permintaan nih, mungkin ibaratnya nih ya, aku tuh sebagai panitia dari Kamboja nih. Terus ada nggak sih mungkin unek-unek Bayu tuh banyak, tapi ada nggak sih yang mau Bayu utarakan, Bayu ceritakan? Anggap aja misalnya aku ini sebagai panitia di Kamboja sana gitu. Aku tuh pengen denger, barangkali masih ada unek-unek Bayu yang belum tersampaikan. Anggap aja misalnya aku dari sebagian dari sana gitu. Apa sih yang mau Bayu utarakan gitu? Kalau buat panitia sih tidak ada, karena yang salah kan bukan panitia, bukan atlet, kita hanya korban gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita tidak memuluk-muluk meminta sesuatu. Yang penting kita buktikan bahwa juara itu diakui bukan mengakui. Betul banget sih, ini keren banget quotes-nya, juara itu diakui bukan mengakui dirinya. Nah ini terakhir banget nih Bayu, dari tadi terakhir karena topiknya seru. Oke, sebenarnya Bayu tuh siapa ya, support sistemnya itu siapa sih yang memang mendukung Bayu sampai di titik ini tuh? Misalnya tuh kayak orang tua tuh yang selalu nganterin atau gimana, itu tuh ada beberapa faktor nggak sih support sistem Bayu yang memang Bayu bisa sampai saat ini gitu? Kalau dari Bayu sih tentunya orang tua, terus pelatih-pelatih yang dari kecil Bayu ngajar, dari bisa pukul, tendang gitu, karena cuman yang nggak akan hilang support system tuh mereka gitu. Betul, yang nggak akan hilang dalam keadaan apapun, dimanapun gitu ya. Ya terus motivasi sih Bay, ini terakhir, karena kan kalau tadi balik lagi kan, kalau misalnya motivasi ikut silat itu karena memang dapat pembulian dari anak-anak pada saat Bayu SMP gitu ya, mohon maaf. Nah terus sekarang motivasi Bayu untuk terus berlanjut ke silat tuh memang kayak karena udah berkecimpung gitu ya, udah deh aku lanjutin, atau misalnya ada motivasi lain gitu Bayu untuk nanti ikut PON atau di Australia gitu, itu apa sih motivasinya gitu? Ya intinya sih pengen ngangkat derajat orang tua gitu kan. Kalau kita udah ikhlas buat orang tua, pasti insya Allah dimudahin. Amin, gitu. Nggak ada yang muluk-muluk sih. Iya betul sekali sih, karena memang ridho Allah adalah ridho orang tua juga gitu ya. Mungkin teman-teman di rumah boleh banget nih dipatut ditiru untuk contoh-contoh Kang Bayunya, dan mungkin Bay boleh lihat gak sih medalinya gitu, barangkali medali-medali terbaru, medali-medali internasionalnya. Nah teman-teman, ini adalah medalinya Kang Bayu, Masya Allah sekali. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi teman-teman dan adik-adik semua. Gimana sih Bay, medali itu tuh, bawa medali itu berat gak sih? Oke, aku izin pegang juga ya. Masya Allah, ini medali perak ya Bay ya?
Oke. Teman-teman, ini adalah medali punyanya Kang Bayu. Ini dari mana Bayu dua-duanya? Yang perak di SEA Games Kamboja, yang gold dari kejuaraan dunia pencaksilat di Malaysia. Oh, Masya Allah, teman-teman boleh di rumah diberikan apresiasi. Ini keren banget ya, aku pegang juga, apalagi memang Bayu yang punyanya gitu. Aku nggak kebayang sih di rumah Bayu medali udah sebanyak apa. Cuman mudah-mudahan bisa nular ke teman-teman semua. Ini tuh berarti di 2 kejuaraan ya, Bay ya? Betul. Oke. Mudah-mudahan nanti di Australia dan juga di PON bisa bawa medali ini lagi ya. Kita doakan untuk teman-teman semua, semoga Bayu dipermudah dan dilancarkan. Ini Bayu aku kembaliin lagi karena emang punya Bayu gitu. Tapi buat pesan aja buat ngedapetin kayak medali gini, kita nggak mudah gitu. Kita harus ninggalin keluarga, maksudnya orang tua gitu, perkuliahan, pembelajaran, terus kita jauh dari lingkungan keluarga, pertemanan gitu. Terus kita kalau misalkan ya entah percaya apa tidak, kita latihan tuh seminggu 6 kali, dari seminggu 6 hari. Dari 1 harinya tuh kita yang gabung sama tim tuh ada yang 2 hari, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali gitu. Terkadang di luar jam latihan sama tim kita nambah sendiri, misalkan di jam 8 malam, terus di jam 4 pagi gitu. Ya ampun, Bay, aku ngebayangin sih kayak sesibuk itu ya, dari 24 jam cuma dipakai tidurnya beberapa jam, dan memang tadi kata Bayu untuk mendapatkan sesuatu yang tinggi itu jalannya juga nggak gampang. Betul. Ya. Ada beberapa yang dikorbankan keluarga, mungkin di saat teman-teman Bayu di sana lagi sibuk nongkrong, mungkin Bayu baru mulai latihan gitu ya. Aku rasain banget kayak memang ada sesuatu yang harus dikorbankan gitu ya, Bay ya. Terus Bay, ini ada pesan mungkin ya, closing statement untuk teman-teman di rumah, untuk keluarga besar PGSD Penjas, dan untuk penonton di rumah, barangkali ada yang mau Bayu sampaikan gitu, pesannya gitu, atau mungkin motivasi atau apapun itu yang mau Bayu sampaikan, boleh. Kalau kata dari Bayu ya, mungkin kalau misalkan kita yakin sama tujuan itu ya harus diperjuangkan gitu. Jadi jangan nanggung-nanggung, kita takut misalkan ditinggalin sama teman-teman, ditinggalin sama itu sama ini gitu, apalagi tinggalin pacar. Nanti kita udah di atas ya, Bay ya. Kita udah misalkan udah dapet tujuannya, ya insya Allah gitu tidak akan mengkhianati juga gitu. Jadi kalau misalnya ditinggal pacaran udahlah, nggak masalah ya, Bay ya. Ntar juga datang sendiri ya. Oke, jadi itu teman-teman semua, sedikit tapi bermakna banget ngobrol sama Kang Bayu. Alhamdulillah dari siang sekarang udah sore. Mudah-mudahan kita doakan juga Kang Bayu lancar ya, karena kegiatan terdekatnya bakalan ke Australia dan juga PON ya. Mudah-mudahan dilancarkan, tidak ada insiden atau permasalahan apapun itu lagi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya nanti setelah Kang Bayu pulang dari Australia ataupun ikut PON. Terima kasih banyak juga, selamat latihannya dan selamat menjalankan hari-harinya yang penuh dengan latihan-latihan. Saya Salsadila dan juga Bayu pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.